Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dengan renungan SOS 15. Mengawali renungan ini, kita masuk di dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, pagi yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur oleh kemurahan-Mu. Pagi yang indah ini kami boleh menikmati hari yang baru. Kami boleh menghirup udara yang segar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon Roh Kudus menolong kami dalam kami mendengarkan renungan, dan biar Roh Kudus memberikan kami pengertian-pengertian sehingga kami dapat memahami apa yang menjadi rencana dan maksud Tuhan dalam hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan kita masih tetap sama. Nas pokoknya terambil dari Roma pasal 5 ayat 1-11. Judul renungan kita masih tetap sama, special blessing atau berkat-berkat khusus bagi orang-orang pilihan Allah. Kita tiba sekarang pada berkat yang ke-10 yang diterima oleh orang percaya, ya, yang terdapat, dan kita akan baca dari ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Ya, kalau berbicara tentang tahan uji kita sudah lewati, ya, kita sudah pelajari. Pengharapan juga kita sudah pelajari, dan sekarang kita masuk pada ayat yang ke-5 bagian B, berkata demikian. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakannya kepada kita. Perhatikan bagian B ini dikatakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita. Saudara, berbicara tentang kasih Allah yang telah dicurahkan ke dalam hati kita, ya, sampai hari ini masih banyak orang pilihan yang belum menyadari hal ini, ya. Sebenarnya ketika kita percaya, ketika kita lahir baru, kasih Allah itu sudah ada di dalam hidup kita. Dengan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, kasih Allah sudah ada dalam hidup kita, saudara, ya. Masalahnya sekarang kasih Allah itu sempurna, saudara. Tapi kasih Allah yang ada di dalam hidup kita ini sudah bekerja dengan sempurna atau belum? Tergantung kita. Jadi kasih Allah yang ada di semua orang pilihan Allah itu sempurna. Tetapi yang jadi persoalan, apakah kasih Allah yang sempurna itu sudah bekerja dengan sempurna dalam hidup kita apa belum? Ini yang jadi persoalan, saudara. Makanya kenapa ada orang seringkali mau melayani, misalnya suka dapat pelayanan di gereja atau di persekutuan doa atau di komsel. Dia selalu milih-milih. Kalau nggak di tempat ini aku nggak mau melayani. Kalau di tempat ini, mungkin ya, maafkan. Ada orang juga yang motivasinya ya suka salah. Kalau di tempat ini enak, kalau melayani dapat PK-nya banyak. Kalau di tempat ini mah aduh, dikit. Ini maaf. Ada walaupun cuman persentasenya cuma 0, sekian persen. Nah, itu kasih Allah tidak sempurna bekerja dalam hidup kita, saudara. Ya. Nah, kita akan perhatikan ya di sini dikatakan 1 Yohanes 4 ayat 13, ya. 1 Yohanes 4 ayat 13, kita akan lihat ayat itu, ya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-13 kita akan lihat, ya. Jadi sebenarnya kasih Allah yang dicurahkan dalam hati kita itu sempurna. Sempurna, saudara, ya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-13. Saudara perhatikan. Saya akan bacakan ayat ini. Demikianlah kita ketahui. Jadi orang percaya harusnya mengetahui. Rasul Paulus ketika dia ngomong, Rasul Yohanes ketika dia menulis ini, dia katakan demikianlah kita mengetahui. Artinya dia dan jemaat yang mendengarkan suratnya ini harusnya sudah mengetahui, ya. Perhatikan, saya bacakan lagi. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Ya. Di sini saya bacakan tadi, Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Ya. Dengan kita percaya Yesus, dengan kita lahir baru,
Roh Kudus sudah masuk dan berdiam di dalam hidup kita, saudara. Mari kita lihat. Galatia pasal 4 ayat yang ke-6. Ya, Galatia pasal 4 ayat yang ke-6. Dan karena kamu adalah anak, ya. Dan karena kamu adalah anak. Sejak kapan kita menjadi anak Tuhan? Sejak kapan? Ketika kita lahir baru. Kita disebut sebagai anak-anak Tuhan, ya. Dan ketika kita menjadi anak Tuhan, apa yang terjadi? Ayat 6 ini berkata, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh rohnya, ya, roh anaknya ke dalam hati kita. Ketika kita lahir baru, ya, kita menjadi anak Allah. Allah menyuruh Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Kita di situ menjadi anak Tuhan yang lengkap. Telah memiliki Roh Kudus, memiliki kasih Allah yang sempurna. Ya. Dan tujuan Roh Kudus mendiami hidup kita. Ayat 6 ini berkata apa? Ya. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh Kudus mendeklar kita di sorga, kepada Bapa di sorga dan penghuni sorga. Hari ini Samiaji anakmu sudah datang menjadi anggota keluarga kita. Itu yang Roh Kudus saksikan melalui roh kita kepada Bapa di sorga. Dan penghuni sorga tahu, mencatat, hari ini Samiaji sudah menjadi anggota keluarga kita. Kita lihat kasih Allah itu dicurahkan rata, sempurna dalam hati kita. Masalahnya sekarang, apakah kasih Allah itu bekerja dengan sempurna dalam hidup kita apa enggak? Kasih Allah itu sudah sempurna, full dalam hidup kita. Dengan kehadiran Roh Kudus, full kasih Allah sudah dalam hidup kita, sempurna. Masalahnya seperti saya katakan tadi, sudahkah kita melakukan segala sesuatu berdasarkan kasih Allah? Ini yang jadi masalah, saudara. Ya. Nah, sekarang kita lihat apa tujuan, ya, atau mengapa Allah memberikan kasihnya kepada kita dengan kehadiran Roh Kudus. Ada 3 alasan. 1, kita lihat Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Kita akan lihat nih ayat, saudara. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Saya akan bacakan. Ini Yesus katakan kepada murid-muridnya, aku memberikan perintah baru kepada kamu, ya, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. 1, tujuan Allah memberikan kasihnya kepada kita melalui kehadiran Roh Kudus, supaya kita sebagai sesama anggota tubuh Kristus, sesama anak Tuhan, berbeda denominasi, itu tidak jadi persoalan. Kita bukan satu organisasi, kita satu organisme. Walaupun kita berbeda denominasi, organisasi, tapi kita satu organisme, satu keluarga Allah. Ya, harus saling mengasihi. Ada orang mengasihi, karena saya orang Pantekosta, saya mengasihi sesama Pantekosta. Karena saya orang GBI, saya harus mengasihi orang GBI. Itu konyol, itu salah. Ya, saling mengasihi. Kita gereja Injil sepenuh atau full gospel, oh itu gereja Protestan, oh itu gereja Katolik. Bukan seperti itu. Mengasihi sesama anak Tuhan yang percaya kepada Yesus. Tujuan utama yang pertama adalah supaya kita saling mengasihi sesama anggota keluarga Allah. Amin, saudara. Itu yang Tuhan mau. Alasan yang kedua, ya, kita akan baca di Yohanes 1 Korintus 16 ayat 14. Ini tujuan yang kedua, ya. 1 Korintus 16 ayat yang ke-14. Kita baca ayat itu, saudara, ya. 1 Korintus 16 ayat 14. Perhatikan saya baca ini ayat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ya. Kenapa dikatakan dalam kasih? Karena ada banyak orang Kristen melakukan pekerjaannya karena bukan dalam kasih, karena kewajiban. Sudah dapat jadwal. Itu salah. Itu salah. Jangan lakukan pelayanan kita karena jadwal. Ya. Jangan lakukan pelayanan kita motivasinya lain. Ini bahaya. Tapi mari lakukanlah apabila kita aktivis gereja,
pelayan pekerjaan Tuhan, lakukanlah dalam kasih. Bukan karena kita sudah jadwal, karena kita aktivis, bukan. Tapi lakukan segala pelayananmu, pekerjaanmu ya dalam kasih. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, mengapa Allah memberikan kasih-Nya kepada kita? Kita lihat Kolose pasal 3 ayat 14 ya. Kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ya perhatikan, dan di atas semuanya itu, di atas segala apa yang kita lakukan, perhatikan ya. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Lakukanlah segala sesuatu berdasarkan kasih, di dalam kasih, karena kasih. Kenapa? Ya di sini katakan sebagai kasih ya, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Saudara, kita anak-anak Tuhan terdiri dari berbagai denominasi. Kita tidak mungkin menjadi satu. Kita tidak mungkin dipersatukan kecuali kasih yang mempersatukan. Kenapa ada gereja kesukuan? Saya bukan menghakimi itu, bukan. Maksud saya, kenapa ada gereja kesukuan? Seolah-olah mereka beda. Padahal kita tidak beda, kita satu tubuh Kristus. Ya, mungkin liturgi gereja kita berbeda, itu no problem. Itu cara kita bagaimana mengabdikan hidup ini melayani Tuhan melalui kehidupan kita. Jadi liturgi nggak salah. Beda liturgi bukan berarti kita itu bukan satu keluarga. Denominasi tidak dapat membatasi organisme. Bagian dari tubuh Kristus itu tidak terpecah-pecah. Cuman caranya beda-beda. Liturgi tidak salah, saudara ya. Jadi hanya kasih yang dapat mempersatukan HKBP dengan GBI, HKBP dengan Pantekosta, dengan Sidang Jemaat Allah, dengan Gereja Katolik. Bisa dipersatukan karena kasih. Bukan karena doktrin, karena kasih. Jadi kasih dapat mempersatukan. Berbeda denominasi, berbeda etnis, dipersatukan oleh kasih. Kemudian dikatakan ya, dan di atas semuanya itu karena kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Kita diikat oleh kasih Allah. Bukan diikat karena kesukuan, bukan diikat karena denominasi, bukan. Kita diikat oleh kasih Allah. Dan kalau kita diikat oleh kasih Allah, kita dipersatukan oleh kasih Allah. Perhatikan ayat ini bagian akhir. Dan menyempurnakan segala sesuatu yang kita lakukan berdasarkan kasih Allah, sempurna adanya di hadapan Tuhan, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Lakukan semua segala sesuatu dengan kasih, saudara. Maka kita bisa mengasihi berbeda etnis, berbeda denominasi. Kita bisa dipersatukan. Dan kita yang kita lakukan sempurna adanya di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saya dan saudara. Besok kita akan teruskan lagi pada berkat yang lain. Amin, saudara. Kita akhiri renungan ini di dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau ternyata sudah mencurahkan kasih-Mu sempurna dalam hidup kami. Tapi kami mohon ampun Tuhan. Seringkali kami membatasi kesempurnaan Allah bekerja. Kasih Allah secara sempurna bekerja. Tapi pagi yang indah ini kami mengucap syukur. Roh Kudus mengingatkan kami bahwa kasih Allah sudah sempurna dalam hidup kami. Dan kami rindu Tuhan, kami melakukan sempurna seperti sebagaimana Yesus ketika ada di bumi ini 3,5 tahun. Yesus selalu melakukan kasih Allah dengan sempurna. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita ketemu lagi besok pagi. Haleluya.